Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dangben, bertemu lagi dalam podcast P4GN bersama BNN Provinsi Bengkulu. Kali ini bersama saya Dimas Adiwijaya. Tentu hari ini kita kembali akan bincang-bincang tentang hal-hal yang hangat dan juga akan menyampaikan informasi yang up to date dan juga akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, pada hari ini kita akan mengundang narasumber dengan tema kita pada hari ini yaitu peran KPID Bengkulu dalam P4GN di Provinsi Bengkulu. Apa sih itu P4GN? Yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, udah bersama saya hari ini. Kami ucapkan selamat datang Ya, kepada Bang Albert C. Rolando Thomas. iya, Kita panggilnya Bang Albert aja ya Bang, boleh, boleh, lebih boleh. lebih santai. Ya, boleh. Ah, beliau merupakan ketua atau kepala Bang? Ketua. Ketua dari KPID Provinsi Bengkulu udah hadir. Kami ucapkan selamat datang Bang di Ya, BNN Provinsi terima kasih. Bengkulu. Boleh sapa-sapa sobat dan band yang ada menonton pada hari ini. Oh ya, selamat siang sahabat Dang Band. Salam hormat dari saya Albert C. Roland Thomas, Ketua KPD Provinsi Bengkulu. Wah, luar biasa. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang apa itu KPID dan Ya, boleh, juga boleh. tentang penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ya, Nah, Sobat Dang Band, di generasi Gen Z sekarang ini tentu penyebaran informasi dan sosial media sudah sangat tidak terbatas karena semua kalangan sudah dapat mengakses informasi tersebut tanpa batas kebenaran baik atau buruknya. Nah, terutama remaja nih, baik di TV Hmm, maupun media sosial tentu hal tersebut banyak berdampak buruk terhadap remaja, hmm. terhadap siklus pergaulan, bahkan terjerumus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba itu tersendiri. Nah, berbicara tentang televisi dan radio, nyambung dengan tupoksi dari KPID nih Bang. Hmm. Nah, mungkin Sobat Dan Ben pengen tahu nih, pertama, apa sih KPID itu? Mungkin wewenangnya, tugasnya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dulu atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya sehingga dapat hadir di sini. Saya senang sekali dapat menjadi narsum dan bagian dari acara dari BNN Provinsi Bengkulu ini. KPID merupakan lembaga negara yang bersifat independen, ya. Sama halnya seperti KPU dan Bawaslu. Nah, KPID itu sendiri merupakan produk dari Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, di mana Undang-Undang Penyiaran ini diamanatkan kepada KPI ataupun KPD untuk mengatur segala bentuk regulasi penyiaran yang berlaku di Republik ini. Nah, tentu dalam hal ini berkaitan dengan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Nah, perlu saya garis bawahi kembali televisi dan radio. Nah, salah satu tugas dan fungsinya adalah secara umum itu ada tiga, ya. Yang pertama itu sebagai regulator, artinya menjalankan undang-undang 32 tadi dan PKPI ataupun Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di Republik ini, dan yang ketiga adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Nah, tujuannya ataupun fungsinya adalah salah satunya adalah untuk menjamin masyarakat itu untuk mendapatkan informasi yang benar, layak, serta berkualitas sesuai dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi 280 juta lebih masyarakat di Indonesia ini, eh, KPID ataupun negara menjamin untuk informasi yang layak, benar, serta berkualitas tersebut. Karena ini dijamin oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, seiring berjalannya waktu, ini banyak apa ya, banyak harus ada perubahan ya, di mana undang-undang ini lahir pada tahun 2002 dan sekarang 2023, artinya udah lebih dari 21 ya tahun. 21 tahun, lebih dari 20 tahun, maka perlu adanya penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang terus kita gaungkan beberapa tahun terakhir melalui Rakornas, KPID maupun KPI Indonesia agar undang-undang ini segera direvisi sehingga dapat melakukan penyesuaian pada era saat ini. Ya, jadi KPID ini Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Indonesia daerah Daerah Bengkulu. Bengkulu. Ya. Berdiri tahun 2002 ya, Bang? Kalau di Eh, Bengkulu?
Kalau undang-undangnya tahun 2002, kalau di Nah, Bengkulu sendiri tahun 2008 itu udah ada KPID di oh, ada Bengkulu. Nah, 2008 ya. ya, dia untuk KPI pusat berkedudukan di ibu kota provinsi, di ibu kota negara, dan KPID berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi Iya. kami tidak ada di wilayah kabupaten seperti itu, hanya satu provinsi, satu KPID. Oh, jadi terus juga tugasnya yaitu pertama regulasi, membuat peraturan ya Bang, Ya, tentang yang penyiaran, penyiaran, radio dan televisi. Terus ya, pengawasan ada pengembangan ya Bang. ya pembinaan juga, Pembinaan, ya. ya. Nah, itu untuk penyiaran. Kalau untuk masyarakat tersendiri nih, Bang, mungkin ada nggak sih pembinaan terhadap masyarakat? Misalnya memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang menjadi penonton yang cerdas gitu, ibaratnya. Ya, tentu karena kami Hmm. dibatasi oleh undang-undang tidak bisa menjangkau media sosial. Saat ini kan di Oh, belum ada. 2010 akhir, kalau tidak salah saya itu udah mulai ada Facebook, kemudian ada Mhm. Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kemudian berapa tahun terakhir sudah mulai ada TikTok dan lain sebagainya. Karena itu tidak ada lembaga khusus yang mengawasi. Nah, kami KPI ataupun KPID memiliki program, di mana program ini program strategi nasional, di mana juga dilaksanakan oleh KPID seluruh Indonesia, yaitu literasi media. Nah, literasi media ini menjangkau seluruh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum dan lain sebagainya. Nah, tentu ini yang menjadi eh, semacam himbauan kami lah, karena kami tidak mampu ataupun dibatasi oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan hanya televisi dan radio saja, maka literasi media ini dianggap penting untuk memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda ini berkaitan dengan bahayanya kalau kita mengkonsumsi ataupun menafsirkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, saya ambil contoh, misalkan kalau ada informasi yang beredar di kehidupan sehari-hari, kemudian kita ikut men-share dan lain sebagainya. Tentu apabila informasi tersebut salah, maka kan kita berpotensi untuk terkena undang-undang ITE. Nah, ini yang menjadi problem permasalahan. Kemudian saya ambil contoh negatif juga lagi berkaitan dengan sosial media ini karena tidak ada lembaga khusus yang mengawasinya. Beberapa minggu lalu saya nonton di televisi berkaitan dengan pemberitaan anak SD karena sering nonton TikTok, lagi tren di TikTok mengait-ngaitkan tubuh Oh, dengan ya. itu. Nah, maka mereka ikut-ikutan juga. Nah, ini karena tidak ada pengawasan itu tadi. Nah, berbeda dengan televisi maupun radio. Televisi maupun radio ini kan seperti disampaikan tadi itu diawasi oleh undang-undang secara khusus. Nah, makanya literasi ini dianggap penting. Kalau sederhananya menurut saya literasi ini sebagai benteng lah untuk diri kita sendiri ataupun sebagai filter utama sehingga kita lebih kritis dalam menghadapi atau mengkonsumsi pemberitaan informasi yang beredar di kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah perannya KPID, kemudian juga KPI Pusat mendorong agar Undang-Undang 32 tahun 2002 ini segera direvisi karena Eee, tidak berlaku lagi, bukan tidak berlaku lagi, harus melakukan penyesuaian karena harus ada lembaga khusus yang mengawasi Ya, ya. media-media sosial, platform-platform media mainstream pada saat ini. Karena ketika undang-undang itu direvisi di bawah naungan DPR RI dalam hal ini Komisi 1, maka banyak poin-poin yang sudah direvisi. Dimulai yang pertama dari agar kiranya KPI ini dapat melakukan pengawasan dari bukan hanya TV dan radio saja, melainkan juga masuk ke platform-platform media seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya itu. Jadi wewenang KPI itu diperluas. Iya. Kemudian yang kedua mulai dari masa jabatan dari 3 tahun hingga 5 tahun. Kemudian dari anggaran juga yang selama ini seluruh Indonesia anggarannya melalui APBD dana hibah, maka kalau undang-undang itu dirubah menjadi anggaran APBN seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan hadirnya KPID di kabupaten sama halnya seperti KPID Bawaslu. Nah, ini juga berkaitan dengan jumlah lembaga penyiaran yang ada di provinsi tersebut. Saya ambil contoh seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta itu kan ratusan lembaga penyiaran yang berbeda dengan di Bengkulu ini yang masih di bawah 50 jumlah televisi maupun radionya. Nah, kalau di Jawa Barat itu kan ada di tiap kabupaten itu kan memiliki radio TV-nya masing-masing. Nah, ini perlu hadirnya KPID di setiap daerah sehingga dapat memonitor itu semua. Dan dalam hal ini perlu juga saya sampaikan bahwa tidak jarang bahkan seringkali lembaga penyiaran itu televisi maupun radio itu menjadi media untuk tempat verifikasi dari informasi-informasi yang negatif yang beredar. Nah, ini yang apa yang penting saya pikir ya perlu masyarakat pahami. Dan contoh terakhir saya sampaikan konflik di Timur Tengah.
antara Hamas dan Israel. Di mana Israel menuduh ada rumah sakit Indonesia pada Indonesia saat saya ada lubang atau apa itu ada disebut terowongan ya. ya terowongan untuk tempat persembunyian Hamas dan Iya. ternyata itu merupakan lubang penyimpanan BBM kalau tidak salah saya atau informasi lain bukan itu. Nah ini kalau informasi ini dikat-kat tidak utuh diterima oleh masyarakat, nah ini yang menjadi simpang siur dan lain sebagainya. Iya. Dan banyak contoh-contoh negatif lainnya yang saya pikir perlu diklarifikasi ya seperti itu. Dan tempat verifikasinya itu radio dan televisi. Ya, jadi tentunya langkah selanjutnya dari KPID memperluas tadi ya Pak Ya, untuk wewenang dan lain tugas dan wewenang fungsi. dan lain-lainnya. Karena maraknya sekarang media sosial, apalagi anak remaja ini kan udah banyak pindah ke Medsos. medsos Ya, tentunya, nggak lagi nonton TV, nggak lagi ya, nonton radio, ya. mendengarkan radio maksudnya. Jadi gimana nih Pak, apa tanggapan Bapak tentang remaja sekarang? Karena udah ada tadi kan literasi, Hmm. karena kan pasti ada kok titik masalahnya tuh. Nah, menurut Bapak apa sih titik masalahnya sekarang yang titik beratnya untuk dibuat literasi itu? Iya, kalau berkaitan dengan televisi maupun radio khusus di Provinsi Bengkulu, tahun ini beberapa, bulan kemarin kami melakukan penelitian dari berbagai kabupaten, terkait dengan keterlibatan perempuan dalam menonton televisi. Dan ternyata masih cukup tinggi, Ya. untuk menonton televisi ya. Kemudian juga berkaitan dengan pergeseran minat dari anak-anak ini, bukan anak-anak aja ataupun generasi Z atau milenial saja yang, Semuanya sudah mulai berkurang nonton televisi maupun radio ya. benar, semuanya udah Nah, punya tapi gadget. sudah bergeser ke handphone. Ya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa, sebenarnya mangsa pasar dari televisi maupun radio itu pasti masih ada yang untuk menontonnya ataupun masih ada yang untuk mendengarnya. Saya ambil contoh radio. Radionya mungkin kalau di kota mungkin sudah mulai drastis berkurang orang untuk mendengar radio. Paling cuman yang orang tua yang sambil ngopi, ngeteh di malam hari ataupun pagi hari masih mendengar radio. Cuma kalau udah anak muda segala macam itu mulai berkurang. Paling cuma di mobil dan sebagainya. Nah, Ya, ini sangat penting juga untuk di eh, masyarakat di daerah. Nah, radio ini merupakan alat komunikasi yang sangat fleksibel menurut saya. Di mana saja bisa didengar, kemudian tidak perlu menggunakan listrik, menggunakan baterai pun masih bisa. Nah, ketimbang menggunakan handphone yang perlu sinyal, kemudian juga perlu kuota dan sebagainya, dan belum juga lagi pengaplikasiannya orang-orang tua di daerah kan juga mungkin sulit juga untuk ya, gimana agak kaku teknologi dan sebagainya. Tapi kalau untuk radio, hiburan dia lagi bekerja di kebun misalkan ataupun lagi makan siang di kebun. Nah, ini informasi-informasi radio. Jadi informasi radio ini alat komunikasi radio ini sangat fleksibel dan mudah untuk diaplikasikan. Nah, berkaitan dengan pergeseran ini seperti disampaikan tadi, bukan hanya para remaja ataupun milenial saja, melainkan seluruh masyarakat ini sudah bergeser. Nah, bergesernya ada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor mungkin karena di televisi ini juga ada disiarkan di YouTube. Maka untuk menghemat efisiensi tempat, kemudian situasi, mungkin lagi di luar ataupun lagi di kamar, yang ini lagi nonton TV dan sebagainya, mungkin TV di kamar tidak ada, maka menggunakan handphone untuk menonton televisinya. Nah, ada juga yang untuk mendapatkan informasi melalui handphone juga, namun yang ditonton bukan televisi, tetapi seperti podcast-podcast ataupun konten-konten lainnya dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu faktor juga yang menyebabkan orang ogah nonton televisi karena di samping susah karena harus duduk betul seperti di ini rumah ya. ya Kalau HP bisa dibawa kemana? ya sambil tidur-tiduran sambil dan Iya, sebagainya kan fleksibel kan. Nah, pentingnya edukasi atau literasi tadi ya ini tadi karena pergeseran ini yang pentingnya yang pertama tentu kalau kita di keluarga itu untuk mendidik anak tentu keluarga merupakan madrasah pertama ya untuk memberikan edukasi pendidikan kepada anak. Maka dalam forum ini saya sampaikan juga kepada mungkin bapak atau orang tua yang menonton ini, saya himbau juga dalam setiap literasi saya sampaikan juga bahwa jangan perkenalkan handphone kepada anak yang dimana usianya belum layak menggunakan handphone. Nah, kalau saya pikir di usia 12 tahun ke bawah, saya pikir jangan diberikan handphone secara leluasa. Terkadang banyak ibu-ibu atau orang tua sekarang iya. anaknya nangis kasih Nangis dikasih handphone, nah terus dia nonton. segala macam, terus Iya. anggap, ih pinter anak papa, anak mama bisa main handphone segala macam. Nah ini padahal ini menjerumus anak itu sendiri karena ketergantungan dengan handphone segala macam, belum lagi radiasi, efek samping segala dan tidak diawasi. Nah, ini yang menjadi problem dari kita. Nah, ini yang perlunya literasi ini di sini dan pentingnya tadi revisinya undang-undang agar sekiranya dapat
jangkauan KPI atau KPD melakukan pengawasan menggunakan KPD Pulau ya ini tadi. Karena apalagi di tahun depan juga lebih dari 55% secara nasional itu adalah pemilih pemula. Di Bengkulu juga lebih dari 53% itulah pemilih pemula. Berarti anak-anak adik-adik SMA, pemilih-pemilih pemula ini perlu diedukasi bagaimana media ini dalam menginformasikannya secara adil, secara berimbang. Nah, itu diawasi terus oleh KPD agar informasi-informasi disampaikan itu dapat menjadi bahan pencerahan kepada masyarakat sehingga media ini dapat menjadi media politik bagi masyarakat. Itu. Ya, kalau Kominfo sama KPID itu satu bagian atau beda? Oh, beda, Beda. beda. Jadi Kominfo merupakan lembaga kementerian, ya. Ya. Tapi kalau KPD merupakan lembaga negara juga berbeda dengan sifatnya Kominfo. Nah, untuk di apa di pusat sendiri itu ada ASN, Kepala Sekretariat, di mana itu dengan Kominfo, staf para stafnya. Nah, kalau di Bengkulu ataupun di KPD se-Indonesia juga memiliki itu. Namun secara aturan berubah di 2000 untuk di Provinsi Bengkulu ya. Setiap provinsi itu beda-beda. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri itu 2016 akhir atau 2017 awal itu sudah tidak ada lagi sekretariat. Dari 2008 hingga 2017 awal. Nah, sampai 2017 hingga 2023 ini hanya ada 7 komisioner dan staf. Hanya itu saja. Nah, ini juga menjadi persoalan juga sebenarnya. Itu yang masuk kepada revisi Undang-Undang 32 itu menjadi bagian juga karena eh, agak rancu kok cuma ada komisioner dengan staf saja. Staf ini non ASN semua ini, bukannya ASN seperti itu. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri dan juga KPD lainnya, untuk melakukan pemetaan ataupun mudah untuk mengontrol anggaran secara administrasi dan lain sebagainya. Nah, makanya secara administrasi keuangan dan sebagainya itu dititik beratkan dengan Kominfo. Namun secara tugas dan fungsi, nah kami berdiri sendiri. Nah, itu yang membedakan. Jadi nama juga lembaga negara yang bersifat independen, artinya tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, tidak ada di bawah naungan ini itu dan sebagainya. Namun secara anggaran, administrasi dan lain sebagainya, maka kami berhubungan dengan Kominfo. Sama halnya dengan KONI. Nah, KONI karena olahraga berhubungan dengan Dispora dan lain sebagainya. Jadi organisasi ataupun lembaga yang berkaitan dengan OPD terkait, maka itu menggunakan dana itunya berkaitan dengan OPD-OPD bersangkutan. Ya. Berbeda kami dengan Kominfo. Kominfo Kadis provinsinya selevel eselon 2. KPID juga walaupun saya bukan ASN, status saya sama dengan eselon 2. Nah, sama setara dengan Kadis. Jadi, tugas dan fungsinya kami berbeda masing-masing. Namun, administrasi keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pencairan segala macam itu dititik beratkan dengan Kominfo agar lebih mudah untuk mengontrol. Seperti itu. Jadi itu teman-teman yang mungkin Sobat dan Ben masih bingung tentang Kominfo atau KPI, itu berbeda. Nah, selanjutnya mungkin seberapa bahaya media sosial menurut Bapak seperti sekarang bagi remaja? Fenomena di Bengkulu nih sekarang. Gimana nih di Bengkulu fenomena remaja? Ya, tentu media sosial ini tentu banyak sekali ya manfaatnya dan banyak juga sekali negatifnya, Ya, tergantung tergantung dengan penggunanya. penggunanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Fenomena remaja atau pemuda di Bengkulu saat ini kan ada begal. Nah, ini begal yang apa? Baru-baru ini ya. Ya, yang adik-adik sekolah untuk siap siap tempur apa nama grupnya dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang menjadi nah ini peran yang kayak gini kan dia sering nonton Ya, ataupun lihat melihat di YouTube geng-gengan, yang geng-geng keren-kerenan apa segala macam itu. Nah, ini yang menjadi salah satu dampak dari sosial media ya tadi. sosial media ini. Karena kalau di televisi tentu hal seperti ini kan tidak ada nih. Sama hal seperti contoh ringan rokok. Iklan rokok itu kan adanya jam setengah 10 malam hingga jam 5 subuh cuma ada. Itu tengah malam. Tidak ada kita temukan sekarang. Coba silakan buka televisi sekarang. Mana ada iklan rokok? Ada jam-jam penyiaran tertentu Jam-jam ya. tertentu. Kemudian juga maaf alat kontrasepsi itu kan hanya malam hari, tidak ada digunakan di siang hari dan sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan kelompok-kelompok gangstar yang fenomena sekarang. Nah, ini salah satu pemicunya ya ini tadi tuh karena lebih sering menonton tayangan-tayangan di handphone yang belum tentu kebenarannya tidak ada edukasi. Nah, saya kasih contoh seperti di televisi ya. Nah, itu tadi perannya KPID juga. Nah, ini juga perannya KPID. Kalau kita lihat di televisi itu ada di pojok kanan bawah atau atas itu ada
klasifikasi tontonan usia tayang. Nah, misalkan kalau SU di situ ada dibulatin berarti tontonan ini untuk semua umur. Somo, Nah, ada kalau RBO, A, R itu remaja, remaja, BO itu bimbingan orang bimbingan tua. orang tua. Nah, ini yang penting. Bimbingan orang tua ini adalah usia-usia remaja. Nah, usia-usia remaja ini kan usia yang pemikirannya mungkin Masih masih ya labil. menjadi gimana. Nah, ini yang penting di bimbingan orang tua. Mungkin ketika ada tontonan ataupun sinetron itu kan fiktif ataupun ada film segala macam. Nah itu jangan ditiru ya ini segala macam. Nah, ini yang menjadi pentingnya peran orang tua tadi saya pikir. Nah, memahami bahwa usia-usia adik misalnya di bawah 17 tahun tontonnya layaknya cuma ini D ada dewasa, R ada remaja, A ada anak-anak, P prasekolah dan sebagainya. Nah ini perannya KPID dalam upaya untuk pencegahan berkaitan dengan informasi-informasi negatif. Nah ini juga butuh perannya orang tua ataupun keluarga di sini untuk membina, mendidik anak-anaknya agar kiranya jangan terlalu bebas bermain handphone dan tidak diawasi. Nah, ini yang saya pikir cukup riskan ya, karena saya mengharapkan betul nih Undang-Undang 32 penyiaran ini tahun 2002 ini segera direvisi sehingga ada aturan regulasi baru berkaitan dengan media sosial ini diawasi dan juga mungkin ya, ini mungkin saya tidak tahu ya hasil rancangan undang-undang revisi dan sebagainya. Mungkin ke depan kalau undang-undang itu direvisi, mungkin setiap orang ini harus ada mendaftarkan terlebih dahulu yang harus terverifikasi untuk menggunakan media sosial. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan media sosial. Mungkin sudah usianya udah 17 tahun 17 ke tahun ke atas. atas atau gimana. Nah, ini yang perlu diatur kembali regulasinya seperti itu. Ya, jadi harus legal ya Pak. Jadi memang butuh peran bersama. Jadi Iya, nggak menitik beratkan ke KPID aja, tapi memang iya, harus ada bimbingan dari orang tua. iya, Terus tadi harus ada kayak logo kecil tuh kan Pak. iya, Memang itu bisa nggak direvisi. cuman sekedar diletakkan Tampil ya, aja, tapi ada artinya tapi ada itu, ya. artinya. Nah, makanya kami setiap literasi kami berikan pemahaman. Banyak juga adik-adik yang belum mengetahui, ada juga yang telah mengetahui seperti itu kan. Kami bersyukur adik-adik yang mengetahui. Nah, cuman kan ya itu tadi kami KPID komisioner cuma 7 orang tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan pencegahan lah Iya. seperti ini kan. Karena ya peran serta masyarakat, Bapak Ibu guru dan sebagainya ini sangat penting untuk mendidik anak, terutama pemahaman terhadap penggunaan media sosial yang dampaknya sangat luas. Kalau kita lihat kan media ini kan seperti dua belah mata pisau nih. Bisa digunakan ke yang lain positif, bisa digunakan untuk membunuh diri kita sendiri. Nah, Iya. itu tergantung kita memanfaatkan media itu dengan bijak atau tidak. Seperti itu. Kalau berbicara tentang literasi tadi, isinya itu orang-orang dari mana aja Pak? Atau KPID aja? Atau memang ada kerjasama antar lembaga? eh Kalau tahun kemarin kami di prode saya yang 25 April 2022 lalu saya dilantik hingga saat ini. Kalau tahun 2022 kami fokus masuk ke ranah SD. Ya SD dan SMP ya di Kota Bengkulu untuk melakukan literasi, memberikan pemahaman bagaimana cara mendapatkan tontonan yang sehat, benar, suara berkualitas kan. Itu kan ada 3 indikator. Yang pertama ada informasi disampaikan, kemudian yang kedua adalah adanya edukasi di dalam informasi tersebut dan yang ketiga adalah hiburan di dalamnya kan. Itu 3 indikator tontonan yang sehat. Saya seperti ambil contoh seperti Mighty Adventure, kemudian Mata Najwa, narasi dan sebagainya itu mereka udah paham. Kemudian on the spot dan sebagainya. Nah, kemudian juga hal-hal yang disampaikan juga berkaitan dengan bahayanya menggunakan media sosial di usia-usia SMP yang belum 17 tahun ke atas seperti itu kan. Atau kalaupun sudah 17 tahun kami meliterasi dia berbeda itu Bang segmen-segmennya. Kalau misalkan kami melakukan literasi masuk ke tingkat sekolah, yang kami sampaikan sama pada dasarnya bahayanya ini itu dan sebagainya. Kemudian apabila kami masuk ke tingkat ibu-ibu atau kelompok-kelompok ibu PKK dan lain sebagainya, tentu kami lebih penekanan kami terhadap agar kiranya orang tua ini melakukan pengawasan terhadap anaknya. Nah, jangan sampai sering-sering bermain handphone, diawasi dan lain sebagainya, pemahaman seperti itu. Nah, ini kemudian juga berkaitan dengan MOU. Nah, karena kami sudah melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan provinsi maupun kota, sehingga kami dengan leluasa dapat melakukan masuk ke SMA-SMA yang di Provinsi Bengkulu, Sekolah begitu ya. dengan kota dan sebagainya. Nah, juga dengan BNN juga. BNN ini kan beberapa tahun tahun ini atau tahun lalu lupa saya lebih kalau nggak salah tahun ini melakukan MOU berkaitan dengan
apa, literasi juga kerjasama lah, karena di tingkat Bahaya pusat pun narkoba. ya di tingkat pusat pun KPI dengan BNN juga telah melaksanakan MOU juga, dan diturunkan juga di KPD se-Indonesia, di BNN di masing-masing provinsi juga melakukan MOU di daerah setempat. Nah, tinggal nanti ke depan kami di 2024 berkaitan dengan tahun politik, tentu kami akan melakukan literasi akan lebih intens lagi berkaitan dengan pihak-pihak sekolah juga akan kami masuk lebih intens lagi, dan mungkin kami akan menggandeng BNN juga selaku mitra setelah masa MBU juga. Berarti kami melaksanakan literasi berkaitan dengan pemiluan, bahaya menggunakan media tanpa dengan bijak, tanpa kontrol orang tua. Nah, mungkin BNN juga masuk berkaitan dengan pencegahan narkoba dan lain sebagainya. Jadi sinkronisasi tersebut, sinergi tersebut dapat terjalin dengan baik. Ya, tentu hal itu semoganya terwujud ya Pak, karena Hmm. kan fenomena penyalahgunaan melalui media sosial juga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Karena Mm-mm. sekarang kan kalau orang lihat nonton TV itu kan kayak eh, merokok, kalau nggak merokok nggak keren gitu. Nah, Nah, ya terus itu. juga perlunya edukasi-edukasi tentang bahaya-bahaya obat yang Hmm. disalahgunakan gitu. Nah itu menurut Bapak sekarang gimana tuh fenomena itu menurut KPID itu sendiri? Apakah memang sekarang itu perannya udah ada iklan layanan masyarakat sendiri di KPID atau gimana, Pak? Ya, berkaitan dengan pencegahan ya itu ya. Pencegahan Ya, tersebut tentu kami berupaya berupaya untuk menegakkan aturan, di mana di dalam aturan tersebut berkaitan dengan ILM, iklan layanan masyarakat, itu diwajibkan oleh TV-TV di Bengkulu ini 20% kalau tidak salah saya itu untuk iklan layanan masyarakat. Di mana iklan layanan masyarakat tersebut juga berbagai aspek terkait dengan pencegahan dan lain sebagainya. Kemudian juga upaya surat edaran, kemudian juga upaya berkaitan dengan kami melakukan MOU dengan BPOM. Nah, tentu obat-obatan yang diiklankan melalui televisi maupun radio, tentu kami tidak mungkin melakukan pengawasan obat ini berbahaya atau tidak lain sebagainya. Tentu ada eh, instansi ataupun lembaga khusus yang mengawasi seperti BPOM. Nah, tinggal kami bekerja sama dengan BPOM, ini yang tidak diperkenankan, ini yang diperkenankan. Nah, seperti saya ambil contoh obat kuat. Nah, obat kuat ini ada satu lembaga penyiaran radio yang mengiklankan itu tidak pada jam yang harusnya dia putar ataupun dia siar. Di mana diharuskan putarnya itu pada malam hari. Nah, ini dia putar pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kemudian juga dengan apa bahasa yang berbeda. Ada bahasa Bengkulu, bahasa Jawa, bahasa daerah dan sebagainya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian narasinya. Nah, narasinya juga terlalu berlebihan. Nah, ini juga apa perlu tindakan khususnya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan obat-obatan yang lain dan sebagainya bakal diiklankan secara luas, kemudian masyarakat mudah untuk mengakses. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, jadi contoh iklan obat-obatan tersebut tadi telah kami panggil klarifikasi, ini loh jam yang diperkenalkan, ada BPOM atau tidak segala macam. Kalau ada, ya silakan. Jadi apapun itu bentuk obat-obatan eh, yang akan diiklankan di televisi maupun radio itu harus ada izin dari BPOM-nya. Nah, ya. kalau tidak ada izin dari BPOM, maka itu tidak diperkenankan untuk diiklankan. Sama halnya seperti kalau kita nonton di XX1. Nah, tonton film ataupun yang seputar di SS1 tersebut tidak serta-merta boleh disiarkan di televisi. Segala sesuatu yang tayang di televisi maupun radio itu mulai dari proses produksinya hingga penayangannya itu diatur langsung oleh buku P3SPN dan kami yang mengawasinya secara langsung. Seperti itu. Jadi tidak bebas. Hmm. Walaupun apa lembaga penyiaran tersebut, maaf saya ngomong seperti media-media TV nasional itu yang memiliki kan ketua-ketua partai dan sebagainya. Walaupun pemilih ketua partai ya orang gerot lah istilahnya kan, punya apa senator di Senayan dan sebagainya, orang-orang tersebut dari partai A, B, C segala macam kan. Nah, itu tidak serta-merta mentang-mentang dia orang gerot, orang besar harus menaati aturan juga, tidak Ya, diperkenankan untuk sebebas-bebasnya. Makanya di frekuensi publik itu digunakan untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. ya, benar sekali. Jadi banyak sekali ya yang sudah dilakukan KPID untuk pertama untuk ya penyalahgunaan narkoba tentunya kayak tadi yang disampaikan
ada edukasi terhadap Hmm. penyiaran, ada jam-jamnya ya Pak, ada Iya, aturan-aturan on tertentu, time. ya ada time-timenya. Aku pernah dengar nih Pak, kalau ada sekolah P3SPS, Oh kalau ya. nggak salah. Nah, Nah, itu apa Pak? sekolah P3SPS itu merupakan sama kayak telah kami lakukan pada tahun ini, itu semacam memberikan pemahaman lah lebih mendalam. Kalau tahun ini kami lakukan ada 2 kali. Di mana yang pertama untuk internal sendiri, ya, internal KPID dan juga kami sampaikan juga pada KPID Jambi juga mengirimkan stafnya ke KPID Bengkulu untuk diberikan semacam sekolah P3SP tersebut. Nah, di situ memberikan pemahaman berkaitan aturan-aturan atau semacam merefleksikan kembali lah. Oh, ini loh aturan-aturan yang perlu kita taati, ini yang terbaru, ini yang tidak boleh, ini semacam itu. Kemudian sekolah P3SPS yang kedua dilaksanakan untuk pihak eksternal. Eksternal ini seluruh lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu ini, baik itu televisi maupun Penyiar, radio, gitu. termasuk penyiaran dan sebagainya. Nah, ini juga diberikan pemahaman-pemahaman, kemudian apa hal-hal yang apa yang boleh, apa yang tidak, dan juga memberikan informasi-informasi yang terbaru dari isu-isu nasional. Nah, makanya seperti disampaikan tadi di awal sebagai regulator tadi menjalankan Undang-Undang 32 dan peraturan PKPI. Nah, kalau ada hal yang tidak dapat di undang-undang, maka dilihat di PKPI, ada atau tidak. Nah, kalau di PKPI tidak ada, maka lihat di surat edaran. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti kalau di Islam tersebut ada Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, lihat di hadis. Nah, kalau tidak ada hadis, lihat di Al-Quran. Nah, pasti dia saling melengkapi. Seperti itulah sekolah P3 SPS yang kami lakukan agar kiranya memberikan pemahaman terhadap pengawasan televisi maupun radio, tenaga monitoring kalau kami sebutnya, kemudian juga memberikan pemahaman terhadap lembaga penyiaran, apalagi ini telah masuk tahun politik, sehingga ini sangat rentan juga nih berkaitan dengan durasi, jumlah spot, kemudian keberimbangan atau tidak. Nah, ini yang sangat penting, jangan sampai pemilu yang di 2024 yang akan datang ini tidak mencerminkan pemilu yang damai, yang bermartabat, yang berkualitas. Harusnya mencerminkan pemilu yang jurdil kan, bermartabat, berkualitas serta riang gembira seperti itu. Ya, mungkin itu sekolah apa tadi Pak? P3SPS ya Pak? Sekolah P3SPS, sekolah Ya. Nah, sekarang mungkin terakhir pertanyaannya Pak, menurut Bapak upaya atau strategi apa yang harus dilakukan kita untuk menolak narkoba nih, khususnya di kalangan remaja sejak dini? ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa keluarga itu adalah madrasah pertama ataupun melakukan pendidikan pertama bagi anaknya. Saya pikir ini peran orang tua sangat penting di sini. Kemudian yang kedua tentu bagi adik-adik milenial ataupun generasi Z, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Nah, ini sangat penting juga karena anak-anak muda ini kan penasarannya kan tinggi, keponya tinggi, Ya, ingin coba sehingga coba-coba. terjerumus, susah untuk keluar kembali. Kemudian juga hindari pergaulan-pergaulan yang negatif, ya kan? Seperti pergaulan malam dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak penting-penting amat untuk keluar malam ataupun dan lain sebagainya, lebih baik hindari itu, apalagi membiarkan anak SMP ataupun SMA awal itu dibebaskan untuk pergi dengan teman-temannya yang terkadang orang tua nggak tahu dia pergi kemana, yang penting pergi main. Nah, nggak Ya, taunya yang main. menggunakan itu dan sebagainya. Kemudian juga apa pentingnya juga guru di sini dalam melakukan edukasi ataupun memberikan pemahaman terhadap murid-muridnya berkaitan dengan bahaya narkoba. Nah, dan terakhir tadi itu tadi pentingnya kerjasama dengan BNN ini. Makanya BNN ini juga harus bermitra dengan manapun ini, pihak manapun sehingga dia bisa masuk ke di sektor manapun dalam melakukan memberikan pemahaman pencegahan terhadap terutama generasi muda ini karena generasi muda ini sangat banyak ini di Indonesia ini karena generasi muda ini saya pikir perlu diselamatkan lah berkaitan dengan hal ini karena kita tidak tahu 10 sampai 15 tahun ke depan adik-adik ini menjadi apa karena tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan berkelanjutan dengan generasi muda pada saat ini seperti itu. Ya, tentu banyaknya lagi kita harus memperbanyak edukasi pertama ya Pak. Ya, Terus juga peran kerjasama nggak harus menitik beratkan ke salah satu pihak, tapi tentu harus kerjasama untuk mencegah
pencegahan narkoba tadi. Ya, Nah, mungkin itu saja Pak yang boleh. bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak Iya, atas sama-sama. informasi yang sudah Sama-sama. disampaikan. Nah, baiklah Sobat Dang Ben, yang berbahagia itulah obrolan kita pada hari ini. Semoga pengetahuan yang diberikan dan ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentu membutuhkan upaya bersama dalam proses P4GN, tak hanya saya, kamu, tapi kita semua. Berani nyatakan tidak dan perang terhadap narkoba, dan yes pada prestasi. Nantikan kembali podcast P4GN lainnya. Saya Dimas Hadi Wijaya, pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.